Hai hai hai. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube Irma Nurhidayati Stories dengan cerbung yang berjudul Bukan Pelakor, karya Irma Nurhidayati. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara share, komen, like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng untuk notifikasi ya. Terima kasih. Naura, bersediakah bila hari ini Mbak meminangmu untuk menjadi istri kedua Mas Danis? Aku terkejut mendengar permintaan Mbak Hana yang tiba-tiba meminangku untuk menjadi madunya. Bukankah tidak ada satu orang istri pun di dunia ini yang mengharapkan suaminya menikah lagi, kecuali bagi mereka yang sudah memantapkan hati untuk rela berbagi suami dengan wanita lain. Kutatap wajah Mbak Hana lekat-lekat. Tampak jelas ada beban kesedihan yang mendalam di sana. Mbak Hana Khaironisa, seorang istri yang sempurna, cantik, pintar, baik dan solehah. Namun dia tidak kunjung memiliki anak. Apakah karena alasan itu juga Mbak Hana menginginkanku untuk menjadi madunya? Naura, apa alasan Mbak Hana melakukan semua ini? Naura memang belum pernah menikah. Tetapi setidaknya Naura bisa merasakan bagaimana pedihnya di madu. Berbagi suami dengan wanita lain itu tidak mudah. Dan kenapa harus Naura yang menikah dengan Mas Danis? Mbak Hana menatap lekat mataku. Wajah dan bibirnya pucat pasi. Dapat kupastikan kalau dia tidak sedang dalam keadaan baik. Kutangkupkan tangan di pipinya, mencoba menenangkan kekhawatirannya yang selama ini terlalu berlebihan dalam mengkhawatirkanku. Mbak hanya tidak ingin kamu mendapat suami yang salah. Dulu, ibumu sudah menitipkanmu padaku. Mas Danis itu sosok suami yang ideal, baik dan pengertian. Bersamanya, kamu akan bahagia, Ra. Aku tersenyum. Persepsi seseorang itu berbeda-beda. Mungkin ideal menurut Mbak Hana belum tentu untuk Naura. Jangan khawatir. Tanpa menikah dengan Mas Danis sekalipun, Naura bisa menjaga diri, Mbak. Insya Allah, Naura akan mencari pendamping hidup yang soleh. Bukankah Allah sudah menjamin lelaki yang baik untuk wanita yang baik, lelaki yang buruk untuk wanita yang buruk, dan begitu pun sebaliknya. Tapi Naura tahu Mbak Hana ingin memberikan yang terbaik untuk Naura. Tetapi tidak dengan cara seperti ini. Menikah itu masalah hati. Insya Allah, Naura tidak akan salah memilih calon imam. Ucapku mencoba meyakinkan Mbak Hana. Mbak mohon Naura. Aku menggeleng, lalu melempar senyum kepadanya. Naura tidak mungkin menikah dengan suami Mbak Hana. Selain tidak menyukainya, Naura juga sudah memiliki kasih. Maaf, Naura harus kembali ke kampus. Setelah mencium-cium tangannya, aku bersiap untuk melangkah pergi dari sana. Permintaan Mbak Hana tidak masuk di akal. Dia melakukan itu tanpa alasan. Bila memang alasannya karena dia menyayangiku, tidak seharusnya dengan cara menikahkanku dengan Mas Danis. Itu sama saja dengan menyakiti hatinya sendiri. Mbak Hana langsung mencekal tanganku. Tunggu Naura. Maaf Mbak, Naura tidak bisa. Setelah mengatakan itu, aku langsung mengempaskan pelan tangannya, lalu melenggang pergi. Pernikahan itu janji suci yang tidak sembarang orang melakukannya. Bila sepasang insan menikah tanpa berlandaskan cinta, lalu di mana letak bahagianya? Hidup Mbak tidak akan lama lagi, Naura. Mbak hanya ingin kalian bisa saling menjaga saat nanti Mbak sudah tiada. Ucapan Mbak Hana berhasil membuat langkahku terhenti. Jantung ini berpacu begitu cepat mendengar pengakuan dari seorang kakak yang selama ini selalu setia menjagaku. Lidah ini terasa keluh. Adik macam apa aku ini? Sampai-sampai Mbak Hana sakit saja aku tidak mengetahuinya. Katakan kalau itu bohong, Mbak. Iya, Naura. Mbak tidak bisa lagi menjagamu dan Mas Danis. Kanker rahim yang Mbak derita mencapai stadium akhir. Mbak mohon, Naura, menikahlah dengan Mas Danis. Biarkan Mbak tenang saat kematian menjemput nanti. Ucap Mbak Hana seraya terduduk lemas di depanku. Aku segera menghampiri dan membantu Mbak Hana berdiri, lalu mengajaknya duduk kembali. Mengapa Mbak tidak pernah bercerita tentang penyakit itu pada Naura?
Mengapa harus Naura yang menjadi istri kedua Mas Danis? Mbak tidak ingin membuatmu khawatir. Dan untuk alasan itu karena Mbak menyayangi kalian. Mbak ingin memberikan yang terbaik untukmu dan juga Mas Danis. Tidak dengan cara seperti ini, Mbak. Mbak mohon, Ra. Mas Danis tahu tentang ini. Mbak Hana mengangguk. Dia menolak, tetapi Mbak akan membujuknya kembali. Aku mengembuskan napas panjang. Tidak pernah terlintas sedikit pun di pikiranku untuk menikah dengan seseorang yang sudah beristri. Namun sekarang Mbak Hana sendiri yang memintaku untuk menjadi istri dari Mas Danis. Berat rasanya harus memutuskan sesuatu hal yang tidak pernah kita inginkan. Akan tetapi permohonan Mbak Hana yang diiringi dengan wajah sendu membuatku sulit untuk menolaknya. Aku tidak akan pernah bisa menjadi pengganti Mbak Hana. Mas Danis juga tidak akan pernah menyukaiku. Mbak Hana wanita yang sempurna, berbeda denganku yang penampilannya saja masih urakan. Lebih baik Mbak Hana cari wanita lain yang memang pantas untuk bersanding dengan Mas Danis. Bila ini permintaan terakhir dari Mbak, apakah kamu tega menolaknya? Mendengar pertanyaannya yang seperti itu membuatku semakin kebingungan. Namun untuk menolaknya itu tidaklah mungkin. Betapa banyak kebaikan yang Mbak Hana berikan padaku. Dia adalah satu-satunya di dunia ini yang aku miliki. Walau bukan saudara kandung, tetapi dia sudah kuanggap sebagai kakakku sendiri. Baiklah, semua ini Naura lakukan demi Mbak Hana. Satu lagi, Naura akan menikah dengan Mas Danis, tetapi dengan satu syarat. Jangan paksa Naura untuk tidur sekamar dengannya. Mbak Hana tersenyum, lalu mengangguk. Kuhembuskan napas perlahan, kesedihan dan kerapuhan melanda jiwa. Rasanya begitu berat, harus menyetujui permintaan Mbak Hana yang satu ini. Selain aku tidak mencintai Mas Danis, aku juga tahu bagaimana sikap Mas Danis kepadaku. Dia orang pertama yang tidak menyukai kedekatanku dengan Mbak Hana. Hampir semalaman mataku sangat sulit untuk terpejam. Permintaan Mbak Hana dan penyakit yang ia derita terus menghantui pikiranku. Sungguh aku tak kuat bila berada di posisi Mbak Hana. Wanita itu sungguh tegar dan berhati mulia. Saat penyakit kanker rahim telah menggerogoti tubuhnya, masih sempat-sempatnya memikirkan nasibku ke depannya. Padahal tanpa menikah dengan Mas Danis, aku bisa menjamin kehidupanku sendiri. Tiba-tiba ponselku bergetar. Terpampang jelas nama Mbak Hana di sana. Ada rasa ragu untuk mengangkatnya. Aku tidak ingin menikah dengan Mas Danis. Selain tidak ingin menyakiti Mbak Hana, aku juga tidak tertarik pada Mas Danis yang angkuh dan umurnya 10 tahun di atasku. Ponselku tak henti berdering. Mbak Hana tidak menyerah untuk terus menelponku. Lalu kuputuskan untuk mengangkat teleponnya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam Naura, balas Mbak Hana. Suaranya terdengar tanpa ceria. Ada apa, Mbak? Mas Danis sudah setuju untuk menikah denganmu. Mendengar jawaban dari Mbak Hana membuat tubuhku membeku. Entah bagaimana caranya untuk menghindar dari semua ini. Ponsel terjatuh dari genggaman. Tadinya aku berharap lelaki itu akan menolaknya. Apa yang harus aku lakukan? Ya Allah, tolonglah kami. Berikan jalan terbaik untukku dan juga Mbak Hana. Tak lama kemudian ponselku kembali bergetar. Ada chat masuk dari nomor yang tak dikenal. Kamu memang pintar bersandiwara. Setelah selama ini menguras istriku, sekarang kamu ingin merebutku darinya. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, Hana tak akan pernah tergantikan oleh siapapun. Dia akan selamanya menjadi ratu di hatiku. Dan ingat, aku menyetujui menikah denganmu karena sebuah keterpaksaan. Demi memenuhi permintaan terakhir dari istri tercintaku. Dasar pelakor tidak tahu diri. Astagfirullah. Tangisku pun pecah. Ini semua bukan keinginanku. Mbak Hana yang memaksa untuk menyetujui menikah dengan Mas Danis. Kalau saja boleh memilih, lebih baik aku menikah dengan Galih teman kuliah yang kerap kali melamar. Tetapi selalu kutolak karena memang belum siap untuk menikah. Aku tidak tahu bagaimana bila nanti aku menikah dengan Mas Danis.
Setahuku dia sangat mencintai Mbak Hana. Begitupun sebaliknya, Mbak Hana rela berkorban apa saja demi Mas Danis. Tidak mungkin bila aku satu atap dengan mereka. Sama saja aku merusak rumah tangga Mbak Hana dan Mas Danis. Aku mencoba memejamkan mata, berharap esok pagi pikiranku sedikit lebih segar untuk memikirkan jalan keluar dari permasalahan ini. Keesokan paginya, Mbak Hana sudah datang ke rumah. Wajahnya pucat pasi, tapi yang membuatku takjub, senyum di bibirnya tak pernah pudar. Masya Allah, betapa kuatnya menjadi Mbak Hana. Ia memang bidadari surga yang banyak dicari kaum Adam. Tak hanya parasnya yang cantik, namun hatinya juga cantik dan lembut. Mbak Hana mau mengajakku kemana? Hari ini kamu akan menikah dengan Mas Danis, Ra. Mengapa harus secepat ini, Mbak? Kemarin kamu sudah berjanji pada Mbak, dan hari ini Mbak akan menagih janji itu.